yang diduga karena menenggak racun sianida. Halo Pips, selamat datang di YouTube channel gue. Salam kenal buat kalian yang baru aja mampir. Ada yang tahu kasus sianida di Thailand baru-baru ini? Itu saat ini lagi rame dibahas. Nah, yang bakal gue bahas kali ini ya kasus itu. Kasus misteri kematian dari 6 warga negara asing di Hotel Grand Hyatt Erawan Bangkok yang diduga karena menenggak racun sianida. Kepolisian Thailand juga saat ini masih menyelidiki kasus tersebut. Bahkan FBI pun turut dilibatkan dalam proses penyelidikannya karena 2 dari 6 korban merupakan warga negara Amerika keturunan Vietnam. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke kasusnya. 16 Juli 2024 menjadi hari yang mencengangkan bagi warga Thailand, khususnya para tamu hotel Grand Hyatt Bangkok. Karena pada hari itu, pihak hotel menemukan pemandangan yang mengerikan di salah satu kamar hotel mewah tersebut, yakni kamar 502. Ya, ini setelah pihak hotel menugaskan staf hotelnya untuk mengecek tamu di kamar tersebut karena telah melewati batas waktu check out selama ya kira-kira 24 jam. Seharusnya para tamu ini memang check out pada 15 Juli setelah waktu dinner. Namun kenyataannya mereka tewas secara bersamaan di dalam salah satu kamar tersebut, yakni kamar 502. Jadi ini Pips ya, mereka itu sewa kamar 501 hingga 505. Jadi 501, 502, 503, 504, 505. Ada 5 kamar yang disewa karena tamunya itu ada 6. 2 diantaranya adalah pasangan suami istri warga negara Amerika namun keturunan Vietnam. Bener atau enggak gue nggak tahu ya, tapi diantara mereka ada pasangan suami istri gitu. Nah, sedangkan 4 lainnya adalah warga negara Vietnam. Nah, 6 orang yang tewas itu terdiri dari 2 warga negara Amerika Serikat keturunan Vietnam, yakni Sherin Chong yang berusia 56 tahun dan Hung Dang Phan yang berusia 55 tahun. Lalu ada 4 korban lainnya dengan paspor Vietnam bernama Thi Nguyen Phong Lan berusia 47 tahun, Hong Pham Tan berusia 49 tahun, Din Tran Phu berusia 37 tahun dan Thi Nguyen Phong berusia 46 tahun. Hingga saat ini kepolisian Thailand pun masih menyelidiki kasus kematian yang dikaitkan dengan racun sianida itu. Nah, setelah petugas hotel menemukan mayat 6 warga negara asing ini di kamar 502, mereka pun langsung menghubungi polisi dan investigasi pun langsung dilakukan. Investigasi awal menyatakan bahwa seorang warga negara Amerika Serikat keturunan Vietnam, yakni Sherin Chong yang berusia 56 tahun itu, telah diidentifikasi oleh polisi Thailand sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia diyakini telah meracuni 5 orang lainnya di hotel mewah tersebut menggunakan sianida sebelum mengakhiri hidupnya sendiri menggunakan racun tersebut. Ya, polisi Thailand memang mengatakan bahwa keracunan sianida kemungkinan besar menjadi penyebab kematian mereka. Sementara itu, Rumah Sakit Chulalongkorn mengatakan pada 17 Juli lalu bahwa dalam otopsi yang mereka lakukan terhadap 6 orang ini terdapat jejak sianida. Dokter yang memeriksa mayat mereka, yakni Dr. Kon Kiat Fong Pai San Sin, mengatakan bahwa mayat-mayat tersebut menunjukkan jejak bahan kimia yang bereaksi cepat dan bibir mereka pun berubah warna menjadi ungu yang mengindikasikan bahwa mereka kekurangan oksigen. Berarti demikian, tes lainnya masih diperlukan terhadap mayat-mayat tersebut. Sementara itu, Kepala Investigasi Biro Polisi Metropolitan Bangkok, Mayor Jenderal Polisi Piradich Tumsuti, mengatakan bahwa para penyidik saat ini juga melakukan interogasi terhadap para saksi termasuk putri salah satu korban. Kepolisian Thailand mengatakan bahwa masalah utang diduga menjadi motif yang melatar belakangi kematian tersebut. Dan mereka juga menduga kemungkinan tidak ada tersangka lainnya dalam kasus ini. Menurut polisi, kanal kamar 502 itu, yakni tempat di mana jenazah-jenazah atau mayat-mayat itu ditemukan, telah dikunci dari dalam dan tidak ada orang lain yang masuk, maka mereka menyatakan kemungkinan tidak ada tersangka lainnya dalam kasus ini. Selain itu, tidak ditemukan pula tanda-tanda adanya perlawanan. Setelah ditemukan, penyidik menduga para korban ini telah meninggal selama kurang lebih 24 jam. Nah, si Sherin Chong ini yang tadi gue bilang itu sebagai warga negara Amerika keturunan Vietnam,
diduga telah meracuni 5 korbannya sebelum ia mengakhiri hidupnya sendiri. Polisi menduga utang yang dimiliki Sherin Chong ini berasal dari investasi dalam kesepakatan konstruksi yang gagal. Setelah memeriksa para saksi, termasuk beberapa kerabat almarhum, penyidik mengatakan bahwa para korban adalah gabungan antara peminjam, pemberi pinjaman, dan juga penjamin. Sedangkan 2 diantaranya adalah pasangan suami istri. Ini masih belum jelas ya suami istrinya itu yang mana, apakah salah satunya adalah warga negara Amerika keturunan Vietnam atau semuanya orang Vietnam gitu. Si suami istri ini dua-duanya orang Vietnam. Mengutip informasi dari wawancara para saksi, Wakil Kepala Polisi Bangkok Nopasin Punsawat mengatakan bahwa Sherin Chong telah diberi pinjaman sekitar 10 juta baht atau setara 4.500.000.000 rupiah oleh pasangan suami istri itu untuk berinvestasi dalam membangun sebuah rumah sakit di Jepang. Namun seiring waktu, pasangan suami istri yang berusia 49 tahun dan 47 tahun itu justru mencurigai Chong menipu mereka karena proyek tersebut tidak memiliki banyak kemajuan. Jadi proyeknya mangkrak gitu ya, banyak kendala. Nah, karena tahu proyek ini agak bermasalah, pasangan ini pun berusaha untuk menyelesaikan konflik bisnis dengan Sherin Chong di Thailand. Setelah sebelumnya mereka hendak bertemu di Jepang namun terkendala masalah visa. Jadi penyelesaian masalah hutang piutang ini harusnya diselesaikan di Jepang karena mereka memiliki bisnis investasi pembangunan proyek rumah sakit Jepang gitu, rumah sakit di Jepang. Cuma masalah visa ini yang menjadi kendala mereka tidak bisa bertemu. Karena kan kalau ke Jepang juga mesti pakai visa ya, kalau Thailand kan bebas visa. Tuh. Jadi mereka memutuskan untuk bertemu di Thailand aja yang tidak menggunakan visa. Lalu salah satu korbannya adalah seorang makeup artist Vietnam berusia 37 tahun bernama Hu Gia Gia yang banyak merias para selebritis Vietnam dan Ratu Kecantikan Vietnam, punya makeup artist ternama. Nah, keluarga dan para fans si Hu Gia Gia ini otomatis berduka lah ya, karena mereka tidak menyangka si Hu Gia Gia ini meninggal dengan cara seperti itu. Bahkan laman Facebooknya pun banjir ungkapan duka cita. Mayat Namoyan A ini ditemukan staf hotel di kamar lantai 5 hotel tersebut pada 16 Juli lalu, sekitar pukul 17.30. Perbedaan waktu Indonesia dan Thailand tuh nggak ada ya, jadi sama aja. Kita kalau di sana 17.30, kita juga 17.30. Nah, barang-barang mereka yang sebelumnya sudah di packing pun langsung dibawa polisi untuk diselidiki. Sedangkan rekaman CCTV memperlihatkan 6 orang itu memasuki hotel sambil membawa koper pada 15 Juli. Sore hari, kemungkinan besar ini mereka sedang menuju ke kamar masing-masing. Nah, momen inilah kemungkinan terakhir kalinya mereka terlihat di luar ruangan. Kepala Polisi Bangkok, Letnan Jenderal Titi Saeng Sawang mengatakan bahwa mereka telah memesan beberapa kamar dengan 7 nama di lantai berbeda. Nah, nih orang ketujuh adalah adik perempuan dari salah satu korban yang meninggal. Namun ia telah meninggalkan Thailand pada 10 Juli lalu dan diduga tidak terlibat dalam kasus ini. Letjen Titi mencatat bahwa 6 orang itu telah memesan makanan melalui layanan kamar hotel. Namun makanan itu sama sekali tidak tersentuh, hanya beberapa minuman saja yang dikonsumsi. Foto yang menunjukkan menu nasi goreng, sayuran, dan sup tom yum yang masih ditutup plastik wrap pun telah beredar secara online. Hanya satu piring saja yang segel plastiknya telah dilepas. Pada 17 Juli lalu, tim forensik mengatakan bahwa mereka menemukan kandungan cyanida dalam termos yang ada di dalam kamar tersebut. Mereka menggambarkan cyanida itu sebagai zat beracun dan kuat yang telah dicampur ke dalam minuman yang menyerupai kopi hitam. Kami menemukan cyanida di dalam 6 cangkir teh itu setelah staf hotel membawa cangkir teh dan 2 botol air panas, susu, dan teh cool. Kami menduga salah satu dari 6 orang tersebut memasukkan cyanida, kata Komandan Kantor Kepolisian Thailand Tri Rong Piu Phan pada konferensi pers 17 Juli lalu. Polisi menduga Chong atau Sherin Chong meracuni rekan-rekannya karena botol yang berisi cyanida itu bukanlah milik hotel. Kemungkinan itu memang bawaan dari para tamu ini ya. Namun hingga kini investigasi terhadap kasus ini pun masih berlangsung. Sementara itu, Biro Investigasi Federal atau FBI Amerika Serikat turut membantu penyelidikan ini karena 2 dari 6 korban merupakan warga negara Amerika. Di sisi lain, Kedutaan Besar Vietnam di Bangkok juga mengatakan pihaknya tengah bekerja sama dengan pihak berwenang Thailand untuk
menyelidiki kasus ini. Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin, pada 16 Juli lalu memerintahkan penyelidikan cepat atas kematian tidak wajar tersebut untuk membatasi dampak apapun terhadap sektor pariwisata Thailand. Perlu kalian ketahui ya, Pips, Hotel Grand Hyatt Erawan ini terletak di pusat kota Bangkok. Ini merupakan hotel mewah bintang 5 yang populer di kalangan wisatawan di sana. Nah, itu dia part 1 kasus dugaan utang piutang yang berujung racun cyanida di Hotel Grand Hyatt Erawan Bangkok yang melibatkan warga negara Vietnam dan warga negara Amerika Serikat keturunan Vietnam. Menurut kalian bagaimana, Pips? Apakah benar si Sharon Chong yang melakukan itu? Nah, gue di sini butuh detektif Conan untuk memecahkan misteri ini. Oke, Pips, jangan lupa subscribe dan like-nya ya, Pips, supaya channel ini makin berkembang dan gue makin semangat untuk upload video baru. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye, Pips.